Come on, just what? Oh, fuck. Hai, gimana kabarnya? Sehat? Semoga semuanya sehat dan terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Rover. Film ini merupakan film dari Australia yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bergenre action, drama dan juga crime dan disutradarai oleh David Michôd. Bercerita kondisi di mana dunia mengalami keruntuhan ekonomi dan membuat daya beli masyarakat menurun, serta aturan hukum yang tak lagi berlaku. Di tengah kondisi itu, sekelompok perampok mencuri sebuah mobil milik seorang pengembara. Namun perampok tersebut meninggalkan rekannya yang sedang terluka. Langsung saja ke ceritanya. Sekarang sudah 10 tahun usai keruntuhan ekonomi global yang mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia. Film ini mengambil setting di Australia, di mana aturan hukum sudah hampir tidak lagi berlaku. Australia telah menjadi wilayah pedalaman rimba yang cukup berbahaya untuk dihuni. Kejahatan dan kemiskinan merupakan hal biasa. Beberapa unit militer kecil pun hanya sesekali melakukan patroli di tempat tersebut untuk berusaha sedikit mempertahankan hukum dan juga ketertiban yang masih tersisa. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Eric. Dia sedang berhenti untuk istirahat dari perjalanan mengelilingi kota-kota terpencil yang berada di Australia. Dia mengendarai mobil yang menjadi satu-satunya hal yang dia punya. Di sana dia duduk dan meminum segelas air. Di sisi lain terlihat sekelompok perampok berjumlah 3 orang bernama Henry, Archie, dan Caleb. Mereka sedang kabur karena baru saja melancarkan perampokan di suatu tempat. Tapi akibatnya mereka harus meninggalkan rekannya yang terluka parah. Henry memukul Archie lantaran mengolok-olok sang adik yang ditinggal karena mereka mengira dia sudah mati. Akibat hal itu, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Ban mobil mereka tersangkut dan sulit untuk dikeluarkan. Dengan terburu-buru, mereka memutuskan untuk berganti mobil, di mana mobil yang mereka bawa adalah mobil milik Eric. Eric yang terlambat melihat pun langsung mengejar para perampok itu. Eric berhasil mengejar menggunakan mobil para perampok yang sebelumnya tersangkut, namun dia pingsan akibat terkena pukulan. Scene berganti memperlihatkan Ray yang terluka di bagian perutnya. Ray merupakan anggota dari para perampok tersebut. Mereka berpikir Ray sudah tewas karena serangan yang mengenainya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Ray. Namun dia berhasil selamat dan pergi dengan sebuah mobil. Eric yang sebelumnya terkena pukulan terbangun di sebuah semak-semak. Dia langsung pergi mencari para perampok yang sebelumnya membawa mobilnya. Eric sangat marah dan ingin mendapatkan kembali mobilnya, bahkan dengan cara apapun. Karena tidak memiliki senjata, dia mampir di sebuah tempat pembelian senjata. Keberadaan senjata api memanglah menjadi hal yang umum, dan setiap orang dapat memilikinya secara ilegal. Namun karena harga senjatanya begitu mahal, Eric mencoba untuk menawar harga. Namun sang penjual tidak mau, yang pada akhirnya Eric menembak sang kurcaci yang merupakan penjual senjata tersebut. Tanpa merasa bersalah, Eric langsung pergi. Di sini nyawa sudah tidaklah begitu berharga. Siapa juga yang mau menangkap seorang penjahat di sebuah negara yang kini sudah hampir tidak memiliki hukum. Saat kembali ke mobil, Eric melihat Ray yang merupakan salah satu anggota perampok yang membawa mobilnya. Namun keadaan Ray sedang terluka parah. Mengetahui Ray merupakan adik dari salah satu perampok yang membawa mobilnya, Eric langsung membawanya ke dokter terdekat dengan harapan Ray bisa memberitahu di mana letak keberadaan mobilnya. Besoknya teman dari kurcaci yang sebelumnya ditembak Eric datang mencarinya. Who are these people? Namun Eric berhasil menghabisi mereka bertiga menggunakan sebuah shotgun. Lagi-lagi nyawa di sini merupakan hal yang sangat murah harganya. Karena Ray yang terlihat sudah mendingan, kemudian Eric langsung mengajak Ray menuju tempat para perampok yang membawa mobilnya. Tempat itu berada di Carlton, bagian selatan Australia. Saat malam mereka berhenti di sebuah penginapan. Eric yang penasaran akhirnya bertanya mengapa Ray ditinggal oleh abangnya dan anggotanya. Ray yang masih polos berpikir bahwa suatu saat mereka akan kembali menjemputnya.
Eric mengatakan bahwa kalau dia tidak membawanya ke dokter, mungkin sekarang Ray sudah mati. Ray pun merenungkan dan memikirkan perkataan Eric yang dimana perkataan tersebut ada benarnya. Di luar, Ray melihat angkatan darat yang sedang berpatroli. Di saat yang sama, seseorang mengetuk ruangan Ray. Tanpa pikir panjang, Ray menembak orang yang berada di balik pintu tersebut. Saat membuka pintu, Ray terkejut ternyata yang ditembak adalah anak sang pemilik penginapan. Dan itu merupakan pertama kalinya Ray membunuh seseorang. Tak lama angkatan darat tersebut menembaki Ray. Mendengar hal itu, Eric menuju ke sumber suara di mana tempat Ray berada dan langsung menembak angkatan darat yang hanya berjumlah 1 orang. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Saat hari sudah malam, mereka beristirahat di sebuah tempat. Ray yang penasaran bertanya, apa pekerjaan Eric sebelumnya? Eric menjawab bahwa dia dulunya adalah seorang petani. Ray bertanya lagi, tapi mengapa kau sangat handal menggunakan senjata? Ray mengira Eric dulunya adalah seorang tentara. Besok paginya, Eric tertangkap dan dibawa oleh sekelompok tentara. Mereka ingin menjual Eric ke Sydney. Kemudian Ray datang dan menembak para tentara. Lalu membebaskan Eric. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman anggota perampok yang sebelumnya membawa mobil Eric. Ray yang penasaran pun menodongkan senjata, bertanya kepada abangnya Henry yang juga menodongkan senjata kepada Ray. Dia bertanya mengapa dia ditinggalkan pada saat itu. Harry menjawab dia mengira Ray sudah mati. Why are you doing this? Tak sengaja Ray menarik pelatuk dan menembak dinding, namun Harry menembak Ray tepat di lehernya. Eric pun langsung membunuh semua orang yang berada di tempat tersebut dan hanya menyisakan seorang kakek yang terlihat tak berdaya. Pada akhirnya Eric pun membakar mayat mereka. Terungkap ternyata dia terobsesi menemukan mobilnya karena mayat anjingnya ada di bagasi mobil tersebut. Scene diakhiri dengan Eric bersiap mengubur anjingnya. Sekian video kali ini, makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka konten seperti ini, silahkan subscribe, tinggalkan juga like. Kalau kalian punya rekomendasi film yang mau dibahas, bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.